Puji Tuhan, Shalom semuanya. Saya mau mengajak kita membuka dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-19. Kitab Mazmur pasal yang ke-19. Saudara, ada banyak orang yang mempunyai satu permasalahan yang cukup sering terjadi, yaitu dalam masalah membahas suara Tuhan. Seringkali orang itu tanya bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Dan banyak sekali yang pesimis, mereka mengatakan bahwa saya ini tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya ini tidak diurapi untuk mendengar suara Tuhan. Sepertinya suara Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang diurapi dan memang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan perpanjangan suaranya. Dan berapa banyak dari kita-kita itu merasa bahwa kita itu membutuhkan satu karunia yang khusus untuk mendengarkan suara Tuhan. Sementara di sisi yang lain kita tahu bahwa betapa pentingnya dalam setiap langkah yang kita kerjakan, kita itu mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang sering saya kutip dalam kitab Yesaya, bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan menikmati yang baik. Kita akan menikmati sajian yang lezat. Seringkali kita juga melihat bahwa ketika kita menangkap pimpinan dan suara Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Saya menemukan di dalam Mazmur 19, saudara, satu pertanyaan yang sering ditanyakan orang karena berhubungan dengan mendengarkan suara Tuhan, bahwa mereka itu merasakan bahwa maukah Tuhan itu berbicara kepada saya? Oke lah, mungkin Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan tertentu. Tapi pertanyaannya, Tuhan itu mautkah berbicara kepada saya? Karena selama ini saya merasa saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya menemukan di dalam Mazmur pasal 19, saudara, satu keindahan tentang suara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika menghadiri satu gereja, saudara, saya terkagum-kagum bagaimana sebuah film bisa dipakai untuk mengajarkan nilai-nilai Alkitab. Saya kagum sekali bagaimana Tuhan bisa punya banyak media dan sarana untuk berbicara. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara, apakah Tuhan itu memang mau untuk berbicara kepada kita. Karena begini, kalau Tuhan itu ternyata mau untuk bicara, berarti tidak ada batasan siapapun, baik itu hamba Tuhan maupun bukan pendeta, itu sangat bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Saya mengajak kita membuka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terjemahan bahasa Inggris versi NLT ya, New Translation ya, itu dituliskan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah rich and satisfying. Jadi hidup yang kaya dan penuh dengan kepuasan. Wow, terjemahannya luar biasa. Jadi Yohanes 10 ayat 10 menunjukkan bahwa hati Tuhan, rencana Tuhan
dari sejak awal tidak pernah terbersit sedikit pun untuk membuat saudara dan saya itu menderita. Saya makanya berdasarkan ayat ini saya sangat percaya bahwa memang Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah seperti seorang bapa yang sungguh-sungguh hanya merindukan yang terbaik buat anak-anaknya. Seperti orang tua pada umumnya secara normal, tidak pernah ada rencana yang buruk, rencana yang jahat di hati orang tua atas anak-anaknya. Demikian juga dengan kita. Hati Tuhan selalu ingin memberikan kehidupan yang berlimpah dan penuh dengan kepuasan. Bagaimanakah caranya? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus mati kemudian bangkit dan kembali ke surga. Bagaimana caranya Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan ini? Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi ketika Yesus setelah bangkit dan balik ke surga, Roh Kuduslah yang kemudian ada di bersama kita. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada saudara dan saya, Tuhan mau bawa kita kemana? Kepada hidup yang penuh dengan kelimpahan, kepada hidup yang penuh dengan kemenangan, kepada hidup yang akan membawa penuh dengan kepuasan melalui peranan Roh Kudus. Dan melalui peranan Roh Kudus inilah kita akan dituntun jalan-jalan yang harus kita tempuh. Berarti ada peranan dari suara Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menuntun kita ini. Nah, berbicara tentang suara Tuhan, yuk kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 19. Saya melihat bahwa Mazmur pasal 19 ini luar biasa, saudara. Di dalam ayat yang pertama dituliskan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Izinkan saya memakai English translation, saudara, dan mengarah kepada bahasa aslinya. Karena ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu mempunyai pengertian yang indah banget, yang dalam banget. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan the heavens. Jadi pakai kata heavens, huruf S, tambahan huruf S. Heaven itu surga ya, seakan-akan surga, tapi ada tulisan tambahan S, berarti kalau dalam bahasa Inggris itu jamak, lebih dari satu. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar langit, tapi the heavens biasanya berbicara tentang benda-benda di langit, seperti matahari, bulan, bintang. Nah, kemudian dikatakan memakai kata declare. Nah, kata declare yang dipakai di sini pakai tenses simple present itu yang artinya selalu, always, rutin. Jadi selalu terus-menerus. Nah, berarti kalau saya boleh terjemahkan adalah begini, bahwa benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, bahkan planet-planet apapun, itu berbicara tentang apa? Tentang Tuhan. Menyampaikan. Jadi rupanya benda-benda langit ini dipakai untuk menjadi salah satu corong, menyuarakan tentang suara Tuhan. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, dari dua kalimat ini saya menangkap begini. Berarti ayat ini menceritakan ada sebuah suara yang sebetulnya ada sinyal-sinyal suara Allah, ada sinyal-sinyal suara Tuhan yang ada di atmosfer ini, yang ada di langit, yang ada di benda-benda langit, ada sinyal suara yang nggak kita tangkap. Satu kali saya pernah menunjukkan sebuah video bagaimana seorang hamba Tuhan
menemukan ternyata ada suara-suara yang amazing yang ada di sekeliling kita yang kita tidak pernah tangkap. Hamba Tuhan ini menceritakan bagaimana dia menangkap tentang suara dari benda-benda langit, dari gugus bintang. Kemudian dia terkejut sekali ketika gugus bintang ini suaranya tuh ditangkap dengan jelas, keluarlah beat, keluarlah irama, keluarlah seperti nada. Kemudian kalau saudara ingat, di dalam video itu juga hamba Tuhan ini menceritakan suara dari ikan paus. Dan ternyata juga memberikan satu beat atau satu pukulan nada tertentu. Nah, ketika digabung, ternyata mereka bisa membentuk sebuah nyanyian. Jadi sebetulnya di alam ini ada sinyal-sinyal suara Tuhan yang keluar. Nah, kita akan lebih jauh melihat dari ayat-ayat ini. Bagus banget, saudara. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi di dalam terjemahan aslinya bukan seperti ini. Kita kan mungkin bingung, hari menceritakan kepada hari, malam menceritakan kepada malam. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa aslinya, versinya sebelumnya lebih simple. Day unto day, night unto night. Artinya dari hari ke hari, nggak pernah berhenti. Terus menerus berkesinambungan. Jadi sebetulnya every day, dari menit ke menit, dari detik ke detik, ada sinyal yang ada di udara ini. Sinyal suara Tuhan yang dilepaskan, yang kitanya mungkin tidak tangkap. Lalu di ayat yang keempat, dituliskan begini, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Saudara, di dalam bahasa aslinya dituliskan begini, bukan tidak ada berita, tidak ada kata, tapi dalam bahasa Inggris dituliskan begini, there is no speech nor language where their voice is not heard. Artinya begini, tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata dimanapun, di mana di dalamnya tidak ada suara itu. Jadi kalau diterjemahkan dengan gampang itu gini, suara itu ada di mana-mana, dari hari ke hari, menit ke menit, tiap saat. Itu ada suara, sinyal suara itu, bahkan suara itu ada di dalam segala bahasa. Jadi tidak ada bahasa yang tidak mengandung suara Tuhan. Saya waktu menangkap ini, yang saya tangkap adalah begini, bahasa apapun ada suara Tuhan di dalamnya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, mau bahasa komputer, mau bahasa dunia perekonomian, mau bahasa dunia periklanan. Ini yang saya tangkap seperti kata kitab Amsal. Hikmat ada di mana-mana. Suara Tuhan, Bapak Ibu, ada di mana-mana. Tidak ada media apapun, kata ayat 3, yang tidak mengandung suara Tuhan itu. Berarti suara Tuhan dari menit ke menit itu ada. Bisa melewati apapun, bisa melalui media apapun, melalui media alam, melalui media bahasa apa saja. Mau bahasa alam, bahasa apapun, Tuhan bisa menitipkan, bisa menaruh suaranya di sana. Kemudian dituliskan di ayat yang ke-5. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke seluruh bumi. Di ayat yang ke-5 bahasa Inggrisnya dituliskan begini. Their line is gone out through all their line. Saudara kalau ingat naskah drama, nah kalau kita tahu tentang naskah drama, maka itu istilahnya line itu kata-kata atau kalimat yang mesti diapalkan misalnya. Kalimat yang diucapkan itu mereka menyebutnya line.
Nah, Alkitab menuliskan di ayat kelima, bukan gema, tapi bahasa aslinya pakai kata line, itu artinya gini, perkataan. Sebetulnya line itu ya sederhana diterjemahkan kalimat itu, perkataan itu tersebar sampai segala ujung bumi, sampai ke ujung dunia. Dan terus kemudian amazing dituliskan begini. Ayat yang ke-7 dituliskan. Oh, sorry, ayat yang kelima, kalimat yang bawah. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Saudara, kalau kita membaca bahasa Alkitab, itu kadang-kadang memang bahasa seperti sastra. Nah, kalau kita sedikit lebih mau untuk meluangkan waktu, menggali lebih jauh, ada banyak hal yang dalam yang Tuhan sampaikan di dalamnya. Nah, di ayat 5 kalimat yang paling akhir dituliskan, dia memasang kemah. Dia ini siapa? Suara Tuhan. Karena yang dibicarakan dari ayat 1 sampai ayat 4, itu bicara tentang suara Tuhan. Suara Tuhan ini membangunkan tempat untuk matahari. Apa maksudnya? Kalau saudara ingat kitab Kejadian, bukankah dari suara Tuhan inilah Allah menciptakan segala sesuatu? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan terang dan gelap. Bukankah dengan suara Tuhan? Di sini kita melihat bahwa suara Tuhan itu punya daya cipta, punya kuasa mencipta. Ketika saudara dan saya menangkap pimpinan Tuhan, suara Tuhan, maka suara itu berkuasa untuk membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita menangkap sebuah perkataan dari mulut Tuhan mengenai pekerjaan kita, mengenai keluarga kita, mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan, maka suara Tuhan itu punya kekuatan dan daya kuasa untuk mencipta. Di ayat yang ke-6, ini yang luar biasa. Suara Tuhan diumpamakan seperti pengantin laki-laki yang keluar dari kamar, senang banget. Di dalam bahasa Inggris dituliskan rejoice, penuh dengan sukacita, bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaannya, yang hendak melakukan perjalanannya. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dituliskan begini, as a strong man to run a race. Seperti suara Tuhan itu seperti seorang pria yang kuat, strong man, bukan pahlawan, tapi seorang pria yang kuat, yang semangat sekali untuk berlomba. Jadi Anda bayangkan, suara Tuhan diumpamakan di cerita ini seperti seorang pria, seorang yang kuat, yang segera mau perang, segera mau lomba, segera mau lari. Jadi saudara, dari sini saya menangkap satu hal, bahwa Tuhan itu sangat kepengen untuk menyampaikan suaranya. Suara Tuhan itu seperti seorang yang begitu semangatnya mau lari, mau segera melakukan perlombaan. Dengan kata lain saya menangkap, Tuhan itu lebih rindu untuk membuka perkataannya buat saudara dan saya. Dan kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, Anda akan tangkap bahwa begini, suara Tuhan ada di mana-mana. Suara Tuhan bukan cuman ada di mana-mana. Setiap hari kita akan ada sinyal dari suara Tuhan. Suara Tuhan ada di mana-mana. Bukan cuman ada di mana-mana, tapi setiap waktu, dari menit ke menit. Tidak menunggu tahun depan baru Tuhan bicara. Tidak menunggu pada waktu saudara kepepet baru Tuhan bicara. Tuhan tiap hari terbuka untuk memberikan pimpinan kepada saudara. Tuhan tiap saat sangat mau untuk berbicara kepada kita. Ada suara-suara yang dia sebetulnya perdengarkan, sinyal-sinyal di udara, yang kita saja yang tidak tangkap. Setiap waktu ada sinyal itu di udara. Dan kemudian dituliskan di ayat 6, dia bergirang sekali. Tuhan sangat excited
untuk melepaskan suaranya kepada saudara dan saya. Tuhan sangat lebih rindu untuk menyampaikan tuntunan dan pimpinannya kepada saudara dan saya. Jadi kesimpulan dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah begini, bahwa Tuhan jauh lebih rindu untuk berbicara kepada kita. Ada sinyal-sinyal yang dia sampaikan. Suara Tuhan itu, saya tuh bilang begini, suara Tuhan itu seperti sinyal handphone. Nah saudara, kalau kita pergi ke daerah tertentu, misalnya di daerah Tretes atau Pacet, kadang-kadang ada lokasi atau posisi tertentu di mana sinyal handphone saudara itu tidak ada sinyal, betul ya? Di mana saudara itu tidak menemukan sinyal. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara pakai handphone di satu lokasi tertentu, kemudian saudara nggak dapat sinyal, apa yang saudara lakukan? Saudara akan ngebela-belain untuk mungkin naik ke loteng, atau cari lokasi dan saudara akan bawa handphone saudara seperti begini. Betul kan? Anda ngebela-belain untuk bisa menemukan sinyal. Percayakah saudara bahwa di udara kita, di mana saja, itu ada suara Tuhan sebetulnya sedang diperdengarkan. Tugas saudara dan saya adalah seperti kita itu punya handphone. Kita itu cari sinyal itu. Tangkap sinyal itu. Sinyal untuk pekerjaan saudara. Sinyal untuk keluarga saudara. Sinyal untuk rencana-rencana saudara. Apa saja Tuhan lebih rindu. Kata Alkitab seperti pengantin laki-laki yang keluar dari kamar bergirang hati. Tuhan lebih rindu untuk hari-hari ini berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan lebih rindu untuk hari-hari ini menyampaikan pimpinannya. Tadi malam saudara saya ngobrol dengan seorang teman. Saudara, terus terang banyak sekali orang-orang yang sekarang di seluruh penjuru dunia itu dalam tanda kutip mengalami inflasi. Mereka juga mengalami banyak masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak mudah. Saudara, Anda perlu tangkap sinyal Tuhan. Perlu tangkap sinyal dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melakukan sesuatu yang abnormal. Yang artinya secara normal mungkin saudara merasa bahwa nggak ada jalan. Secara normal mungkin Anda merasa keadaan sulit, tetapi ketika kita bisa menangkap sinyal Tuhan dari hal-hal sepele, saudara mari belajar untuk menangkap sinyal-sinyal itu. Belajar dari hal-hal kecil. Tuhan, ajarin saya, ini gimana? Soal kecil saudara, Anda bisa berlatih dari soal-soal yang kecil. Bagaimana Tuhan? Tuhan mau saya melangkah seperti apa? Tangkap, ada sinyal-sinyal di udara. Saudara membutuhkan pimpinan Tuhan, terlebih untuk menghadapi sikon yang makin sulit. Saudara butuh untuk menangkap tuntunan Tuhan. Saudara, saya berharap bahwa ketika kita giat seperti cari sinyal handphone, kita begitu getol cari sinyal handphone, saya berdoa semangat yang sama juga akan kita terapkan kalau kita ini mencari sinyal-sinyal Tuhan. Dan saya percaya kok saudara, Tuhan itu tidak pernah kok kalau kita itu menghadapi satu pergumulan, Tuhan itu tidak mau untuk berbicara, menunjukkan pimpinannya kepada saudara dan saya. Tuhan mau berbicara untuk menunjukkan pimpinannya. Dan saya berharap dari ayat-ayat ini kita akan mengerti kalau hati Tuhan terlebih rindu untuk berbicara kepada saudara dan saya daripada kita yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara teruslah, jangan pernah putus asa, sama seperti ketika saudara mencari sinyal handphone. Ada sinyal di udara. Tuhan bisa pakai apa saja untuk berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui film.
Tuhan bisa berbicara melalui poster. Tuhan bisa berbicara melalui seseorang yang tidak saudara kenal. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Karena itu jangan pernah lelah dan jangan pernah berputus asa untuk terus mencari sinyal-sinyal dari suara Tuhan. Yuk kita menghampiri Tuhan. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sederhana pagi ini mengenai betapa Engkau lebih rindu untuk menyampaikan suara-Mu kepada kami. Kami belajar di dalam kehidupan kami mengiring Engkau bukan cuma menjadi seorang Kristen yang hanya rutin datang beribadah, tapi kami lebih lagi belajar untuk bisa menangkap sinyal-sinyal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari saudara kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu ini. Kami bersyukur bahwa tubuh-Mu mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sempurna. Bahwa semuanya sudah selesai. Kami dibangkitkan di dalam kemenangan. Kami dibangkitkan di dalam keadaan yang baik. Engkau rindu untuk memberikan hidup yang berkelimpahan dan penuh dengan kemenangan dan penuh dengan kepuasan. Terima kasih Bapa untuk tubuh-Mu yang dipecah buat kami. Saat kami makan, kami percaya kami sudah sembuh, kami sudah sehat, kami diberkati. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Kita angkat roti, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, darah perjanjian baru. Tuhan, saat kami minum anggur ini, kami percaya kami menjadi satu dengan darah Yesus. Kami dipulihkan, kami dimenangkan, kami didamaikan dengan Bapa. Kami dibebaskan dari segala kutuk. Kami terima darah-Mu Tuhan, darah perjanjian baru ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna buat kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin.